Halo teman-teman, selamat datang di podcast yang membahas seputar teknologi, pendidikan, dan masa depan. Saya Muhammad Perspawas sebagai host pada episode kali ini yang akan membahas podcast tentang belajar nggak harus di kelas dan masa depan pendidikan digital. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang belajar nggak harus di kelas. Ada di video online, platform digital, bahkan sekarang juga kita bisa belajar dengan bantuan AI. Nah, apakah ini pertanda dari kemajuan dunia atau bahkan yang bisa menjadi tantangan yang akan datang? Nah, untuk membahas lebih dalam, kita kedatangan narasumber dari salah satu dosen dari JTIK atau jurusan Teknik Informatika Komputer Universitas Negeri Makassar, Pak Mushab Eskom Mkom. Halo Pak, apa kabar? Ya, alhamdulillah, baji-baji Ji. Pak Di, alhamdulillah. Terima kasih Pak, saya ucapkan sudah meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini. Langsung saya Pak di Ya. pembahasannya. Langsung. Kalau melihat realita yang ada Pak, sekarang itu pembelajaran itu sangat-sangat sangat bergantung sekarang pada AI Pak. Apakah itu yang menjadi tanda dari kemajuan atau bahkan bisa dikatakan itu sebagai tantangan yang akan datang di masa yang akan mendatang? Karena melihat realita yang ada, siswa itu Pak kayak sedikit-sedikit buka AI, malahan yang bisa itu daya berpikir kritisnya itu kurang karena apa-apa langsung AI. Kalau tanggapan Bapak sendiri bagaimana? Oke. AI ya. Iya Pak. Artificial Intelligence. Sebenarnya itu tanda kemajuan ya. Itu adalah tanda kemajuan. Hampir segala lini sekarang itu menggunakan AI. Ya, utamanya juga di pendidikan. Mahasiswa menggunakan AI itu suatu tanda kemajuan ya. Harus pakai AI kalau saya bilang ya. Mahasiswa sekarang harus pakai AI. Tapi dengan batasan tertentu. Misalkan ya, AI itu tidak harus ditelan mentah-mentah apa yang diberikan ya. Kalian bikin prompt terus AI menjawab. Itu tidak bisa langsung di copy terus dipaste saja. Tapi harus juga dipahami isinya, kata per katanya, baris per barisnya. Dicek lagi sumbernya. Apakah itu benar? Jangan sampai AI-nya sendiri tuh ngarang ya. Gitu. Karena kan AI sekarang ini masih di training juga. Masih belajar juga. Masih Pak. Iya, masih rawan kesalahan. AI masih rawan bikin kesalahan sekarang. Ya, jadi harus mahasiswa pintar-pintar cek ya informasi dari AI. Tapi harus dipakai ya. Oh, jadi akrab sekali ini sama mahasiswa, akrab sekali ini sama AI Pak. Ya, akrab sekali. Ya. Anak sekolah, bukan cuma mahasiswa ya, anak sekolah sekarang pakai AI semua. Kalau berdasarkan jawabannya Bapak tadi, kalau memang mahasiswa itu harus bergantung sama AI. Nah, yang menjadi pertanyaan itu juga lagi Pak, daya kritisnya mahasiswa. Misalnya kalau terus menerus kayak AI terus saja dibuka, kalau ada pertanyaan presentasi di kelas, presentasi di depan bilang ada pertanyaan lagi muncul, mahasiswa itu bukan lagi berpikir Pak, tapi AI lagi buka. Ya, perlu saya tekankan ya, bukan bergantung, tapi lebih ke menggunakan AI. AI kan tools, alat ya. Pintar-pintarnya kita menggunakan alat tersebut. Ya, kalau kita bergantung semua serba AI itu juga tidak bagus. Jadi harus diimbangi juga dengan teman-teman belajar menganalisis sendiri. Ya, dengan cara tadi ada info yang diberikan AI, di cross check lagi, dipelajari lagi satu-satu betul atau tidak ini. Kalau perlu dikaitkan langsung dengan pakarnya. Misal kita bertanya terkait kesehatan mental, ya itu harus dikaitkan langsung dengan pakar kesehatan mentalnya, psikolog misalkan, kayak gitu. Supaya wah ini betul dari AI-nya ini. Kita juga belajar mikir di situ. Apalagi mahasiswa yang JTIK ini belajar ngoding ya. Ah, itu paling parah itu. Sedikit-sedikit langsung buka ChatGPT Pak. Di mana salah kodenya ini? Iya. Itu jadi masalah sebenarnya ketika mahasiswa hanya sekedar memberikan perintah ke AI tapi tidak mempelajari baris-baris kodenya.
alhasil apa? Tugas selesai, tapi mahasiswa tidak paham sama sekali apa yang ia kerjakan. Jadi harus lagi, ya kalian kan rame-rame ya. Biasa juga ada tugas kelompok, kalian bisa pakai itu hasil jawaban dari AI itu untuk berdiskusi. Apakah benar kodenya ini, adakah yang lebih bagus kodenya ketimbang yang diberikan oleh AI? Ya, seperti itu mungkin. Teman-teman dengar kita, jengki kayak seakan-akan saja langsung apa-apa sedikit AI. Harus di cross check dulu lebih dalam. Kalau selalu dari kritis itu mungkin ya bisa dibilang kayak tidak digunakan otak lah. Kayak kalau berpikir karena langsung saja AI. Ya. Berkaitan lagi Pak sama pertanyaan saya sebelumnya, apakah AI ini membawa peluang atau justru ancaman yang akan datang? Ya, peluang bisa juga sekaligus ancaman, tergantung ya. Kalau misal kita bisa jadikan itu peluang besar, karena AI itu punya informasi yang luas ya. AI itu punya database yang luas, jadi AI itu kumpulan data saja yang diolah. Kalau kita bertanya, dikeluarkanlah apa yang hasil algoritma dari AI-nya itu dia keluarkan ya, sesuai dengan informasi yang dia ada di server ya, yang ada di server. Nah, kalau misalkan tidak ada di servernya, database-nya tidak ada ya. Nah, itu biasa juga kadang AI-nya bingung, kadang juga ngarang, kadang juga ngawur. Nah, tapi dengan database yang banyak di AI itu, banyak juga hal-hal kreatif, hal-hal ide-ide jenius baru ya yang kita tidak kepikiran, AI kepikiran. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Teman-teman yang mau bikin usaha, teman-teman yang ingin tahu lebih jauh terkait profesinya ya, itu bisa pakai AI. Nah, ancamannya apa? Ya ketika misalkan seperti yang saudara bilang tadi ya, kalau terlalu bergantung apa-apa AI. Iya, Pak. Hasilnya otaknya jadi apa istilahnya ya? Kayak tidak maksudnya kayak tidak daya kritisnya lah Pak Ya, dibilang. sudah tidak kritis lagi, sudah Iya. tidak malas mikir lah Iya, ceritanya malas ya, mikir, sudah Pak. malas mikir. Nah, itu bahaya ya, karena kita tidak tahu sewaktu-waktu kita tidak bisa pakai AI ya. Apalagi di Indonesia di mana hampir masih banyak daerah yang tidak terjangkau oleh internet. Nah, bagaimana kalau teman-teman dikirim ke sana, terus ada masalah, apa-apa AI, mau tanya ke AI tidak ada internet, wah ini itu bahaya salah satu ya. Contoh lucunya. Kalau diposisikan ini AI Pak di dalam proses pembelajaran, alat bantu atau asisten belajar Pak? Alat bantu? Alat bantu bisa, asisten belajar bisa lebih bisa lagi ya. Itu harus dijadikan asisten belajar supaya kalian bisa cross check. Bagusnya begini, ada coding ya, kalian dikasih tugas, anggaplah pemrograman ya. Kalian coba ngoding sendiri dulu. Ngoding sendiri sampai selesai. Nah, terus kalian compare dengan hasil dari yang diberikan oleh AI. Bandingkan di hasil kerja teman-teman dengan hasil yang dikerjakan oleh AI. Terus bandingkan lagi dengan hasil yang teman-teman dapat dari misal Google, YouTube, itu dibandingkan semua. Alhasil teman-teman bisa dapat metode yang paling pas untuk menyelesaikan satu masalah, khususnya di coding yang kita bahas tadi. Jadi harus sering-sering cross check, tidak asal kasih. Karena kebanyakan begini ya, mahasiswa itu tidak menjadikan AI itu sebagai asisten, ya, tapi lebih menjadikan AI itu sebagai pekerja tugas gratisan, ya. Jadi kasih saja prompt, selesai copy, tinggalkan tugasnya, tidak mau dipahami. Nah, itu yang perlu diperhatikan lagi sebagai mahasiswa ya. Mahasiswa sebagai perantara juga di antara dosen sama AI karena dosen yang kasih tugas baru AI juga yang kerjakan. Nah, kurang lebih begitu Pak. Jangan sampai begitulah ya. Jangan sampai begitulah. Ayo. Oke. Kalau bicara masalah tantangan Pak, kalau tantangannya itu kan sesuatu itu Pak pasti ada kayak tantangan sama peluang. Kalau masalah tantangan itu Pak, bagaimana kalau pandangan kita sendiri Pak? Tantangannya ya, yang pertama ada berapa tantangannya apalagi di dunia pendidikan. Ada tantangannya sebagai guru, ada tantangan sebagai siswa atau mahasiswa. Untuk sebagai mahasiswa, tentunya tantangannya ya, jangan sampai itu menjadi ketergantungan. Kita jadi malas menggunakan
otak kita sendiri. Seperti yang berulang-ulang kali saudara bilang tadi, ketergantungan. Jangan sampai itu betul-betul menghalangi kita untuk berpikir kritis. Ya, karena sudah malas mikir, kasih saja AI. Semua AI. Semuanya AI. Tidak ada lagi ide-ide jenius yang lahir dari mahasiswa itu sendiri. Ya, jadi bisa dijadikan pembanding saja, ya. Bisa dijadikan pembanding saja. Kalau saya ambil contoh teman-teman ya, beberapa mahasiswa itu saya sempat menjadi pendamping untuk lomba-lomba pemrograman di luar. Itu idenya diambil dari AI. Ide-idenya semua diambil dari AI. Alhasil apa? Dia tidak juara. Kenapa? Karena yang dihasilkan oleh AI biasanya mainstream. Ya, biasanya mainstream. Tidak sesuai dengan kondisi Indonesia sekarang. Kondisi realita, Pak. Realita di Indonesia sekarang. Ya karena AI kan kurang pasti tidak paham bagaimana kondisi di Makassar, sejatinya kondisi di Makassar. Tidak paham bagaimana sejatinya kondisi di Kabupaten Goa. Ya, yang paham itu adalah kita sendiri yang hidup di sana. Ya. Diambil judul dari AI. Itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di Makassar dan juga di Goa. Yang juara itu yang betul-betul hasil pemikirannya sendiri. Saya lihat ya. Jadi judul-judul yang juara itu dia hasil pemikirannya sendiri. Karena memang sesuai dengan kondisi di Makassar dan juga di sekitarnya. Jadi kalau Pak, karena ada statementnya temanku Pak, di salah satu temanku di kelas, kalau presentasi itu biasa langsung bilang buka AI. Nah ada satu ini temanku kayak mengkritisi Pak, tapi tidak pernah mengungkapkan secara langsung di teman-teman. Biasa cerita jika saya bilang ini salah satu yang curang yang paling bersih karena langsung saja bisa buka HP, jadi langsung juga bisa naliak jawabannya Pak. Kalau menurut Pak, kalau dikategorikan di kecurangan, bisa dikatakan seperti itu Pak? Curang yang bersih, menarik saya dengar ya. Tapi karena bilang kayak seakan-akan itu tidak berlindung di balik kataan lagi Pak, memanfaatkan teknologi. Ya, kalau dilihat ya teman-teman, bisa juga kalau dari beberapa sudut pandang ya. Dari sudut pandang mahasiswa, bisa masuk ke curang juga. Ya karena kan dia tidak mikir selesai, tugasnya selesai ya. Seolah-olah dia pintar menjawab, padahal itu Pak, dari AI. Nah, dari dosen juga pasti akan juga ini tantangan dari, saya belum sebutkan tadi tantangan dari sebagai guru sama dosen ya. Ini dikeluhkan hampir rata-rata guru dan dosen di yang pernah saya temui ya, yang pernah saya temui. Saya sendiri begitu juga. Cuma kan saya ngajarnya di pemrograman, jadi agak gampang saya cross checknya siapa mahasiswa yang betul-betul paham, siapa yang tidak. Tapi kalau teori atau yang teori ya, mata kuliah teori atau mata pelajaran teori itu setengah mati dia cross check. Apakah ini hasil dari AI? Apakah ini hasil pemikiran sendiri? Itu keresahan guru-guru itu atau dosen-dosen yang mengajar teori. Nah, mau ditangani satu-satu atau apa istilahnya, ditanya satu-satu itu memakan waktu sekali ya, memakan waktu sekali. Jadi masih tantangan sekarang juga masih diadakan penelitian ya terkait bagaimana membedakan hasil dari AI dan hasil pemikiran sendiri. Itu tantangan sebenarnya. Kalau dibilang curang bersih ya sadar-sadar bagi saja sebagai mahasiswa ya, karena kita susah menilai itu. Karena ada juga yang bagus public speakingnya, jadi seolah-olah dia yang mikir sendiri padahal itu dari AI. Ya, ada juga yang memang tidak pede dia baca langsung saja dari AI. Kentara sekali itu kalau itunya yang bisa langsung kritisi Pak, karena langsung lihat HP baru bacakan, jadi versi curangnya ini anak-anak di atas. Jadi kayak dosen versus AI gitu. Nah, iya Pak. Dosen jadi kayak mahasiswa itu kayak perantara di saja Pak, antara dosen sama AI. Iya betul itu. Mahasiswa sebagai perantara saya kalau begitu ya. Iya Pak. Jadi kayak karena sejatinya mahasiswa itu Pak harus kritis. Itu tantangannya sebenarnya ya, Nah, bagaimana kalau dikasih offline saya di kelas itu ya, supaya tidak ada pakai AI gitu? Biasa saja di offline Pak. Masih ada yang bacaan Pak. Baca HP, baca AI. Baca AI ya.
Makanya langsung bisa nak kritisi, curang bersih di atas. Ya, itu Karena berlindung dari kata pemanfaatan teknologi ya. iya, manfaatkan teknologi. Iya, iya, iya. Itu jadi ini juga tergantung dosen ya, tergantung dosen dan gurunya bagaimana lagi mereka membangun suasana agar AI itu tidak lagi menjadi apa istilahnya ya, mahasiswa tidak lagi menjadi perantara AI di situ. Iya. Ya, Kan tadi Pak, perannya itu pendidik atau ya, guru, dosen. ya betul. Nah, kalau di orang tua Pak, kalau pandangan tak sendiri perannya orang tua, karena melihat sekarang Pak, anak-anak itu juga bisa kapan juga pakai AI, karena banyak anak-anak sekarang yang pakai HP smartphone semua Pak. Kalau perannya orang tua Pak, kira-kira di kita seperti apa? Nah, ini ditarik lebih jauh lagi ya, teman-teman. Sebenarnya itu semua ya, itu didikan itu dari orang tua juga. Hal-hal yang seperti itu harus atas dasar kontrol orang tua juga. Cuma kan banyak juga orang tua yang ndak terlalu paham itu ya, terkait AI, dampaknya, manfaatnya. Ya, ada juga beberapa orang tua, apalagi orang tua yang memang kan di Indonesia ya, kita ndak bisa sembunyikan kalau masih banyak orang tua itu yang lulusannya ndak sampai SD atau sampai SMP saja. Jadi dia ndak paham apa itu AI. Ya pakai laptop saja bingung, pakai Instagram saja bingung. Anaknya itu pintar semua pakai teknologi. Nah, ini yang susah, orang tua susah kontrol. Jadi mungkin butuh bantuan banyak pihak ya terkait kontrol penggunaan teknologi, apalagi AI ini. Mulai dari sejak dini anak-anak ya. Ya, itu dikontrol. Kalau misalkan penggunaan HP kapan gitu. Kapan disuruh pakai HP, kapan tidak boleh pakai HP di sekolah. Di sekolah kan juga ada larangan. Ada beberapa sekolah yang menerapkan larangan penggunaan handphone di sekolah supaya anak-anaknya itu aktif. Jadi dilatih sejak dini itu berpikir kritis. Ya, nanti kalau misalkan sudah dalam atau sudah biasa berpikir kritis, nanti dibantu lagi dengan AI sebagai pembanding hasil pemikirannya. Jadi jadi pembanding saja. Jadi kalau kebanyakan ini Pak di AI, nah gunakan itu kayak bisa dibilang disalahgunakan itu AI Pak. Kalau menurut saya sendiri Pak. Dibilang disalahgunakan juga tidak ya, kecuali kalau ada yang mau bikin bom atom pakai AI. Nah itu baru itu. Atau cara misalkan meretas HP-nya odok-odok atau memantau odok-odok itu pakai AI semua, dicari caranya, itu baru disalahgunakan. Sejauh ini dipakai sebenarnya tanpa batasan saja, dipakai tanpa batasan. Jadi harusnya dibantu agar mahasiswa itu tidak hanya sekedar menggunakan AI, tapi sebagai alat ya atau partner belajar ya. Jadi alat atau partner belajar. Jadi bukan sekedar AI-nya itu dijadikan pekerja, tapi juga dijadikan sebagai asisten ya. Asisten belajar gitu. Jadi mahasiswa ini tidak salah juga sebenarnya Pak kalau Iya, kalau dia pakai terus AI. Bergantung terus sama AI. Ya. Tapi harus juga kayak di cross check kembali, dianalisis ulang, ya dianalisis ulang betul atau tidak ini, atau ada tidak cara lain selain yang diberikan oleh AI. Karena cari juga jawaban Pak yang Anda pertanyakan tadi sama teman bilang ini kecurangan yang bersih. Bagaimana mau bisa berpikir kritis kalau terus menerus AI yang pakai Pak? Ya, karena kalau kita juga tidak pakai AI sekarang teman, kita bisa tertinggal ya jauh. Bahkan beberapa CEO perusahaan besar di luar sana itu mengatakan semua nanti akan dikerjakan oleh AI. Yang dibutuhkan nanti itu adalah AI engineer ya, atau yang jago prompting, apa istilahnya, profesi yang mempelajari terkait prompt AI itu. Nah, bisa saja nanti ke depannya seperti itu, dan kalau kita tidak pakai atau kita tidak manfaatkan itu ya kita bisa tertinggal. Ya, kita bisa tertinggal. Jadi harus familiar penggunaan dengan AI, tapi harus tahu batasan-batasannya. Jangan sampai AI itu membuat otak kita tumpul, teman-teman. Jadi harus memang kalau perlu kita dulu yang analisis, nanti dibandingkan hasilnya dengan AI.
kayak gitu. AI kalau misalkan kita mepet sekali ya harus pakai AI. Ini misal contoh teman-teman ya, beberapa programmer atau lulusan yang jadi programmer di luar sana itu sangat terbantu dengan AI. Dia bilang seperti ini. Jadi AI itu alat ya. AI itu cuman alat yang bisa membantu mempercepat pekerjaan ya, atau asisten belajar. Jadi bukan dia bilang seperti ini juga. AI itu dipakai oleh profesional. Sebaiknya dipakai oleh profesional untuk mempercepat pekerjaannya. Tidak cocok ya, tidak cocok dipakai untuk yang baru belajar ngoding. Ya, tidak cocok dipakai untuk yang baru belajar ngoding. Jadi AI khusus profesional untuk membantu pekerjaannya lebih cepat. AI kurang cocok untuk pemula, apalagi semuanya AI. Nah, Kalau statement seperti itu Pak, kan dikatakan tadi Kak harus ya profesional Ji. Yang nah kalau menurut saya Pak justru yang pemula itu Pak harus lebih lebih menggunakan AI Pak karena supaya bisa belajar tuh Pak. ya betul. Cuman ini ya, yang penting paham batasannya. Pakai AI sebagai asisten boleh, tapi pakai AI untuk mengerjakan sesuatu sementara posisinya masih status pemula atau baru belajar itu tidak kurang cocok ya. Misalnya bikin website. Bikin website itu kalian bisa ngasih prompt ke AI-nya untuk dibuatkan panduan buat website dari awal ya, apa-apa yang mesti dipelajari dan lain-lain, itu bisa prompt-nya seperti itu. Seolah-olah kita bertanya ke AI sebagai AI-nya itu sebagai mentor ya. Ada juga mahasiswa yang nanya, buatkan saya website untuk perusahaan ini, untuk misalkan studi kasus ini, langsung jadi websitenya pasti. Tapi ya mahasiswa tidak paham nih step by stepnya website itu bekerja seperti apa, bagaimana website itu bisa jadi dari A sampai Z-nya bisa jadi bagaimana, mulai dari awal dibikin sampai akhirnya online itu seperti apa ya, karena semuanya dari AI yang dikerjakan. Jadi harus kalau pemula jadikan AI itu sebagai mentor atau asisten belajar. Jadi promptnya diubah, bukan buatkan saya website seperti ini, tapi promptnya itu diubah jadi bagaimana step by step membuat website dari awal sampai akhirnya online. AI bisa bantu itu, bikin outline-nya dari A sampai Z-nya itu website. Nah, sisa dijabarkan detail per detail ya, per poin. Nah, ada itu. Anu Pak, dikatakan juga tadi AI ini yang teknologi yang bisa yang menguasai nanti di masa depan. Nah, kalau misalnya kayak di Jepang sudah ada Mi robot, di Cina, jadi kayak bisa itu Pak, sumber daya manusia itu kayak tidak diperlukan lagi atau bagaimana Pak? Ya kita tidak tahu ya masa depan seperti apa ya. Tapi kalau dilihat dari perkembangan di luar sana itu bisa saja sebenarnya menggantikan posisi manusia sebagai pekerja ya. Apalagi robot atau AI itu kan mesin ya, alat. Selama server masih nyala, selama itu pula AI bisa bekerja. Beda dengan manusia, ada capeknya, ya, ada capeknya. Beberapa pabrik juga di luar sana itu hampir semua pekerjaannya di pabrik itu robot. Ya, karena dibilang lebih murah, lebih enak dirawat, terus ndak gampang bad mood, ndak gampang capek. Ya, selama masih ada energinya, server masih ada, selama itu pula robotnya masih bisa jalan. Itu di luar sana ya. Cuman ya kita sebagai sebagai manusia juga harus beradaptasi, pintar-pintar mencari peluang dari AI ya. Misalkan kalian sebagai mahasiswa itu seringnya pakai AI, bagaimana kedepannya itu teman-teman bisa bikin produk dari AI, misalkan produk dari AI ya. Jadi bukan hanya menggunakan AI tapi bikin produk dari AI juga ya. Di anu ini Pak, kalau pandangan tak sendiri 5 sampai 10 tahun ke depan Pak, gambaran pembelajaran di masa depan. Gambaran pembelajaran ya. Iya, di masa depan karena adanya ini bantuan teknologi Pak, bagaimana ada pandangan gambaran-gambaran ini Pak 5 tahun sampai 10 tahun ke depan Pak. 5 sampai 10 tahun ke depan ya.
dengan adanya AI teman-teman, teknologi 5 sampai 10 tahun ke depan itu bisa saya bilang pastinya akan cepat sekali berkembang ya. Mulai dari tools belajar ya. Jadi bukan hanya sekedar kita pakai AI, bisa saja nanti dosen sendiri punya asisten langsung. Di sampingnya itu ada AI ya yang bisa langsung cross check informasi yang dosen berikan atau bisa dijadikan pembanding analisis ya. 5 sampai 10 tahun ke depan itu ya saya tidak bisa bayangkan ya bagaimana canggihnya 5 sampai 10 tahun ke depan itu. Kalau semuanya manfaatkan AI ya, semuanya manfaatkan AI. Kalian anggaplah kita teman-teman saya sebagai mahasiswa ya, itu memanfaatkan AI semua untuk bikin produk pembelajaran. Nah, itu bisa ya. Itu bisa bikin produk pembelajaran itu. Ke depan ini mahasiswa belum lagi di luar sana ya. Semuanya serba teknologi. Bisa saja nanti tidak perlu lagi ada pertemuan di kelas. Semua pakai apa istilahnya ya, virtual reality. Jadi biar di rumah tapi seolah-olah ada di ruangan itu, ada di kelas itu. Belajar dengan ada semacam hologram kayak yang diperlihatkan di film Iron Man ya. Tony Stark itu lebih realistis lagi. Bisa saja seperti itu ke depan ya. Kita ya, tapi jangan, saya harap ya kita bukan cuma jadi penonton ya atau penunggu yang menunggu teknologi itu datang. Bagaimana kita bisa berperan ya dalam kemajuan tersebut. Kalau dibahas tadi secara keseluruhan Pak, ini ada tantangannya, peluangnya atau kondisi realitanya Pak sekarang. Ada mungkin menurut apa yang perlu kayak dikasih siap ini untuk masa yang akan mendatang dengan berkembangnya teknologi? Ya. Kalau Bapak sendiri? AI-nya, khusus AI-nya ya? Iya Pak, pandangannya ini. Pandangannya. Pakai AI, tapi dengan batasan tertentu ya. Jadi kan itu bukan alasan untuk malas berpikir ya, AI. Jadikan itu partner belajar supaya lebih cepat belajarnya. Bisa banyak ini ya. Kan biasa begini teman-teman, ada beberapa orang itu atau mahasiswa itu yang malas bertanya atau malu bertanya di kelas. Nah, itu lebih enak lagi kalau mereka bisa manfaatkan AI ya, bisa manfaatkan itu AI bertanya. Intinya itu saja, pintar-pintar pakai AI ya, jadikan asisten AI itu sebagai asisten belajar ya, bukan sebagai pekerja ya, karena kalau jadi pekerja kita lama-lama akan kehilangan kemampuan berpikir, semakin AI-nya malah jadi lebih canggih ya. Karena AI semakin sering digunakan, maka AI-nya itu akan semakin canggih ya, akan semakin pintar. Sedangkan kita ketika semuanya tergantung sama AI, apa-apa AI, tidak mau lagi berpikir, pokoknya AI saja. Nah, ini yang AI bikin kita semakin ada kemunduran di kitanya ya. AI makin maju, kita yang mundur. Bisa seperti itu. Kalau kita ndak pintar ya. Dan ini memang harus sering-sering diingatkan ke mahasiswa atau ke pelajar-pelajar di Indonesia ya. Jadi untuk teman-teman yang ada di sini, kalau pakai AI pintar-pintar, jadi jangan sampai nak kasih mundur jati diri tak sebagai manusia, baru AI semakin maju. Iya. Mungkin terakhir ini Pak, ada pesan atau saran untuk pendidik atau siswa supaya bisa memanfaatkan itu AI secara bijak lagi Pak? Sebagai siswa ya, untuk teman-teman sebagai siswa ya, itu tadi saya berapa kali ulang-ulang ya, itu terkait penggunaan AI yang bijak. Jadi AI-nya itu sebagai asisten, bukan lagi sebagai pekerja, sebagai pembanding analisis. Jadi kalian berpikir dulu sendiri, nanti setelah misalkan pekerjaan dari hasil pemikiran teman-teman itu selesai, baru dibandingkan dengan AI, hasil AI, apa yang salah. Siapa tahu hasil pemikiran teman-teman itu lebih bagus daripada AI. Itu untuk pendidik ya, memang butuh, siswa itu butuh dikontrol terus ya, dikontrol terus
jangan sampai mahasiswa atau siswa itu kebablasan ya menggunakan AI. Alhasil banyak SDM yang banyak lulusan ya, tapi critical thinkingnya tidak berkembang ya, begitu terus. Terima kasih Pak untuk seluruh jawabannya atau pendapat yang Bapak keluarkan tadi. Di sini saya bisa simpulkan Pak bahwa belajar itu memang tidak harus tetap di kelas, tetapi juga bisa menggunakan AI dengan satu catatan, bahwa kalau kita menggunakan AI itu perlu juga di cross check kembali, di analisis kembali supaya kayak tidak terlalu dikurangi daya kritis tak sebagai manusia atau sebagai mahasiswa. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Pak atas jawaban sama pandangannya. Buat teman-teman, saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.